Nah, kemudian saudara waktu di Oliver, saudara mengatakan saudara mengambil handphone, memakai handphone, dan saudara mengatakan juga berkaca, Iya. cermin gitu ya. Bahkan saudara juga mengatakan bahwa bertelepon, sebagaimana diakui oleh saksi Hartanto di sini. Iya. Nah, persoalannya sekarang nggak ada di CCTV. Jadi kita jadi bertanya-tanya, Hartanto yang salah atau CCTV-nya ini yang salah? Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Ya kan? Karena kalau Hartanto kan udah disumpah, mestinya kan harus ada di CCTV ini. Kenapa bisa hilang? Kan lihat kaca. Iya, saya lihat. Saya Kenapa nggak terlihat di sini? tidak tahu. Iya. Ya memang nggak semuanya diceritakan di CCTV ini memang ya, karena nggak semua nggak tahu asal usulnya. Ya. Baik, kemudian saya ingin bertanya. Pertanyaan selalu pada saudara soal sedotan dan juga mengenai soal gelas. Sewaktu saudara diperiksa di polisi, biasanya kan kalau ada yang ditahan kan ada diperiksa sidik jarinya. Iya. Saudara juga dilakukan itu? Saya ada Diperiksa. disuruh cap. Iya. Cap, ya. Cap. Selalu pertanyaan apa? Kan tuduhan saudara kan menggerak-gerakkan gelas. Iya. Padahal saudara kan sidik jari kan udah diperiksa oleh polisi. Ada 10-10. Ya. Ada enggak polisi mengatakan pada saudara, di sidik jari itu ada sidik jari saudara, di gelas itu ada sidik jari saudara? Seingat saya tidak pernah Tidak ada ada, yang ya. ngomong begitu. Kalau saya tidak keliru, bentuk juga mengatakan ini enggak diperiksa atau tidak. Di sedotan juga enggak bilang polisinya. Kan gampang sekali sebenarnya melacak ini kan, enggak terlalu sulit kan? Kalau kau sentuh gelas, periksa aja ada sidik jarimu di sana atau tidak, kan begitu. Very simple case kan? Iya. Gitu? Keberatan ini yang mulia ini udah mengarahkan, terdakwa mana tahu Oke, mengenai terus? sidik jari. Saudara tahu enggak itu? Tahu apa, Pak? Bahwa artinya bahwa polisi memeriksa sidik jari atau tidak? Saudara tahu? Oh, saya tidak tahu kalau Tidak itu. tahu ya. Iya. Tapi polisi tidak pernah menyatakan pada saudara bertanya tentang sidik jari di sedotan. Tidak. Tidak pernah bertanya tentang sidik jari di gelas. Tidak. Tidak ya. Baik. Selama saudara diperiksa oleh para ahli-ahli psikolog, dokter, itu sebenarnya gimana? Itu keinginan saudara sendiri atau bagaimana? Bukan keinginan saya. Ini setelah saya jadi tersangka. Ya. Bukan keinginan saya cuma dipanggil dari sel saya di bawah, kamu naik lagi mau di BAP gitu, tanpa mengetahui yang jelas saya mau diketemukan sama siapa atau mau ditanya mengenai apa, tidak jelas. Yang Tidak tahu saya jelas. cuma mengikuti orang yang mengarahkan. Sebenarnya saya. saudara keberatan nggak waktu itu atau setuju? Ya saya sih nggak mau ya dilakukan seperti itu, tapi saya Kenapa? juga tidak punya kekuatan untuk menolak. Oh, saudara tidak punya kekuatan untuk Iya. melawan. Saya merasa itu yang saya rasa. Saudara tahu nggak untuk apa pemeriksaan itu? Yang saya tahu saya pada saat itu disangkakan menaruh sesuatu di minuman Mirna yang menyebabkan Mirna meninggal. Nggak, maksud saya pemeriksaan itu tujuannya untuk apa? Saudara tahu? Tidak tahu. Saudara juga nggak pernah diberitahu? Tidak juga. Tidak juga. Cuman dikasih ini tes nih isi gitu. Terus tahu diwawancara seperti itu. Ditanya-tanya. Jadi sebenarnya saudara tidak mau, tapi saudara tidak punya kekuasaan untuk menyatakan tidak mau gitu. Iya. Jadi saudara ikutin aja semua. Iya. Nggak dibilang bahwa ini rahasia gitu? Enggak ada begitu. Nggak dibilang juga. Tujuan pemeriksaan juga nggak diberitahukan. Tidak ada. Semuanya. Semuanya iya. Sebelum saudara tersangka? Sebelum saya tersangka juga saya suka dipanggil ke Polda untuk
bilangnya sih mau dimintai keterangan lagi, mau di BAP lagi gitu. Tapi yang lain-lainnya ya saya tidak tahu tujuannya untuk apa. Berapa kali saudara diperiksa di Polda oleh para kesehatan? Ini sesudah saya jadi tersangka ya. Maksudnya diperiksa dengan orang-orang luar yang bukan kelihatannya seperti betul. polisi gitu. Saya nggak ingat, cuman totalnya saya pikir sekitar 9 orang. 9 Diperiksa orang. oleh 9 orang. Dan ada yang 1 orang yang sama 2 kali gitu. Bisa saudara ceritakan, waktu saudara diperiksa, diapain saudara itu? Pada saat saya sudah jadi tersangka ini, Ya, saya kebanyakan ditaruh di sesuatu ruangan, lalu saya ditanya-tanya aja sama orang yang saya ruangan tidak siapa? begitu kenal. Kalau itu di ruang meetingnya Pak Krisnamurti, di ruang mana? meeting. Di ruang meeting Krisnamurti. Di Terus? sebelah kantor beliau. Terus? Lalu ya orang-orang bergantian berdatangan menanya-nanyakan saya. Mereka cuman ya nama saya ini gitu. Tapi tujuannya apa dan bagaimana, kenapa saya di sana dan apa yang mau mereka lakukan terhadap saya tidak pernah dijelaskan secara jelas. Waktu saudara di sana pernah dilakukan tes hipnoterapi Itu sebelum saya jadi tersangka pernah. sebelum tersangka. Gimana ceritanya? Itu waktu itu saya lagi di BAP di ruangan penyidik. Lalu saya diminta untuk pergi ke ruangan yang lain. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak ngenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih ngantuk, begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama-lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara saya nggak tahu? Nggak ingat. Setelah itu dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan, oh ini, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada 1 orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja, lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam seingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar, saya dapat pertanyaan, kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Pak Heriawan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu saya dipindahin ke ruangan lain, lalu saya ketemu pengacara saya di situ, Bapak Yudi. Setelah itu saudara ditangkap? Saya lupa waktu di kejadian itu tanggal berapa, cuman saya ditangkapnya ya setelah itu. Ya. Waktu tadi itu diperiksa-periksa tadi itu saudara sampai nggak sadar gitu, lampu hidup atau gimana? Waktu saya sadar
itu ruangannya lebih gelap daripada yang waktu saya sebelum tidak sadar. Oh, gelap. Iya. Lalu saya ingat lampunya dinyalain. Lampunya dinyalain. Ada berita acara nggak waktu itu? Saya sebenarnya belum ngerti Pak yang berita-berita acara begitu. Jadi kalau ditanya saya jawabnya saya tidak tahu. Ya, karena nggak ada di berkas ini saya tidak melihat ada berita acaranya. Gitu. Baik, setelah itu berapa hari kemudian, berapa lama setelah itu saudara ditangkap? Tidak begitu ingat. Tidak begitu ingat. Tapi tidak lama, soalnya di bulan yang sama. Waktu saudara ditangkap itu di mana? Di hotel. Di Saya lagi di hotel. hotel sama orang tua saya. Di hotel sama? Orang tua. Sama orang tua di hotel. Nah kemudian saudara dibawa kemana? Saya dibawa ke Polda. Jadi saya saya ditaruh di mobil sama beberapa polwan. Lalu saya sampai di depan pintu Polda gitu kan. Lalu saya ingat wartawannya cuma ada 2 orang gitu. Maksudnya yang bawa kamera atau bawa mic begini. Lalu setelah itu orang yang duduk di depan kayak telepon-telepon gimana saya kurang begitu dengar. Lalu mobilnya nggak berhenti di situ, jadi cuma stop, terus jalan, muter lagi, terus nunggu di depan mana sebentar. Terus saya bingung kan ini ngapain. Lalu setelah itu pas begitu balik ke tempat yang sama wartawan sudah banyak. Oh jadi saya pikir tujuannya nungguin wartawan, baru saya masuk ke dalam Polda. Oh diputar-putar dulu saudara. Putar-putar dulu. Supaya ketemu Ya, wartawan. biar heboh lah gitu. Baru dimasukin, di mana saudara dimasukin? Itu saya diperiksa di tempat yang biasa saya di BAP di Polda juga, di ruangan Jatan Trust unit 1. Setelah itu saudara di mana? Setelah itu saya sebelumnya saya dibawa ke ruangan Pak Krisnamurti dulu. Di situ saya didampingin sama satu pengacara yang tidak ada di sini. Pada saat itu beliau bilang sama saya, ya ini kamu ngaku aja gitu. Ada yang mau kamu akui gak begitu seperti itu. Lalu pengacara saya minta waktu sedikit. Jadi saya pergi ke ruang meetingnya dia itu, makanya saya tahu selanjutnya itu ruangan meeting dia karena pas di sebelahnya menyambung gitu ruangannya. Terus dia bilang ini kamu jangan takut katanya begitu. Kamu jangan takut. Kamu kalau nggak berbuat apa-apa jangan bilang apa-apa gitu. Ya itu saya bilang iya. Ya udah. Nah, pas saya balik lagi saya ditanya lagi jadi gimana gitu. Saya bilang nggak ada Pak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak ada yang bisa saya omongin. Saya bilang gitu aja. Lalu setelah itu saya dibawa ke ruangan penyidik. Setelah selesai diperiksa saudara ditahan di mana? Setelah diperiksa, itu kan saya dibawa ke Polda pagi. Itu saya sekitar hampir tengah malam. Akhirnya itu kan saya di BAP juga hari itu. Hampir tengah malamnya saya dengar kalau Krisnamurtinya baru selesai dari kondangan katanya. Tanda tangan ini. Ya udah ditanda tangan, akhirnya saya dibawa ke tahanan. Tahanan Polda itu tepat ada di bawahnya. Di bawah yang tempat saya diperiksa. Lalu begitu saya masuk di situ ada satu polisi lagi namanya Pak Hendro. Pak Hendro mengatakan kepada saya, udah Jess ngaku aja CCTV-nya ada gitu, kamu menaruh sesuatu di gelasnya yang diminum Mirna gitu. Nah itu saya lagi stres tuh Pak, saya bingung kan kenapa saya dibawa ke bawah sini. Terus saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Lalu saya ngikutin orang yang menemani saya ditaruh di sebuah sel. Itu sel hari itu saya nggak begitu tahu ya itu sebenarnya apa. Jadi ruangannya besarnya kira-kira 2 meter kali 1,5 meter dan cuma ada lantai dan sepotong kain. Terus tas saya dibawa semua. Celana panjang saya disuruh ganti pakai celana pendek. Jadi di situ cuma ada saya, satu kain sama baju, udah itu aja. Dan lampunya yang terang benderang nggak bisa dimatiin, lalu banyak kecoa, banyak tikus, banyak kalajengking di ruangan itu. Saya bingung, kenapa saya di sini saya nggak tahu. Terus saya tanya, itu karena nggak ada ventilasi apa-apa, cuman ada lubang di pintu segede A4 gitu. Saya ngintip ke depan ada orang nggak, ternyata nggak ada orang, gelap gulita di luar. Saya takut sekali. Lalu sudah itu penjaganya bilang kalau kamu belum boleh dikunjungin sampai hari Senin. Jadi itu kan hari Sabtu malam, jadi saya harus tahan di situ sampai hari Senin.
Terus saya lihat kamar mandinya juga kondisinya mengenaskan. Saya nggak ada anduk, nggak boleh mandi, nggak boleh apa. Pokoknya benar-benar nol barang, nggak ada apa-apa. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan, dia bilang. Bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris pakai ya? bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Oh. Terus Lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus sudah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja katanya, CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu gak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak, ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel T, 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Gak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai gak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong Polwan, satu Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya? Ya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa lihat keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Tikus banyak. Pernah satu hari waktu lagi hujan kecoanya pada keluar, banjir dalam sel saya, dan saya harus tidur di situ. Banjir juga harus tidur di situ, saudara? Iya.
Coba tenangkan dirimu dulu, coba. Biar kita lancar. Mau minum? Bisa kita teruskan? Bisa. Jadi saudara merasa menderita rupanya di sana ya? Ya siapa yang tidak Pak, itu sangat tidak manusiawi menurut saya. 4 bulan ya? 118 Selamanya di situ 4 bulan, nggak dipindah dengan orang lain? Tidak. Tetap satu orang sendiri kamu terus di situ? Iya, dan saya diperingatkan sebelum saya masuk juga, oh kamu akan dibully sama tahanan lain. Jadi saya ketemu tahanan lain terus terang saya takut. Tak kalau orang yang lalu lalang gitu. Baik, sekarang saya mau, udah tenang ya, saya bisa bicara topik ya. Bisa. Tadi dipertunjukkan oleh penuntut umum, itu ada berita acara konstruksi, Iya, ada gambar-gambar konstruksi. iya. Tadi kita lihat, ternyata tidak ada paraf saudara atau tanda tangan saudara di gambar-gambar itu per lembar. Iya. Pertanyaan saya, biasanya kalau saya tanda tangan saudara, tanda tangan berita acara, itu saudara paraf nggak atau Iya. tanda tangan? Iya. Setiap berita acara paraf tanda tangan? Iya, setiap lembar. Setiap lembar. Nah itu tadi nggak ada berita konstruksinya itu. Bagaimana jadinya itu? Yang saya ingat waktu yang BAP rekonstruksi yang saya parap itu yang cuman adegan ini apa, adegan itu apa gitu. Cuman kalimat-kalimat saja, nggak ada fotonya. Fotonya nggak ada waktu itu. Jadi yang saudara paraf hanya yang kalimat-kalimat ini diganti gitu. Kalimat-kalimat, iya. Tapi foto nggak ada. Nggak ada. Yang bikin foto ini saudara tahu siapa? Tidak. Cuman waktu yang saya tahu waktu rekonstruksi itu banyak orang foto-foto kamera, Banyak foto foto. polisi-polisi. Tapi waktu ini dijadikan barang konstruksi, saudara setujui nggak itu? Inilah fotonya, ini gerakannya, ini adegannya. Saya tidak pernah parap hal tersebut. Saya cuma parap yang kalimat saya ditunjukkan yang itu aja. Jadi bagaimana pendapat sikap Ya, saudara dengan foto-foto itu? Saya menolak Pak sebenarnya. Dengan lihat begitu menolak dengan foto itu. Iya. Karena apa? Karena saya tidak tahu apa isi foto itu benar atau ya itu memang saya waktu yang tadi ditunjukkan. Tapi kalau yang sekitarnya sudah direkayasa saya tidak tahu. Karena nggak ada paraf tanda tangan saudara ya. Iya. Jadi karena saudara tidak ada tanda tangan berita acara rekonstruksi yang foto-fotonya, saudara nggak paraf, nggak tanda tangan, saudara menolak itu. Iya, Jadi saudara menganggap itu tidak pernah ada. iya, Gitu ya. iya, Ya memang kalau berita acara biasanya kan harus teken gitu ya. iya. Yakin ya nggak ada paraf saudara di situ ya. Yakin. Dan saudara nggak pernah ditunjukkan. Ini loh foto yang Saya tidak tadi ingat. yang adegan tadi. Oh enggak, saya tidak ingat begitu. Kami sih gitu kan. Kalau ada foto ini adegan tadi tanda tangan. Ini foto adegan tadi tanda tangan gitu kan. Tidak. Kan kalau kita di mana-mana kan rekonstruksi kan begitu kan. Saya belum pernah Buat- rekonstruksi yang lain tapi tidak pernah saya ditunjukkan begitu. Oh, jadi nggak tahu ya. Jadi dengan tegas saudara tolak itu ya. Berita acara rekonstruksi itu ya. Iya Pak. Apa juga itu karena tidak sesuai sebenarnya? Saudara tahu nggak bahwa foto itu sesuai dengan sebenarnya yang saudara lakukan dulu? Yang tadi aja saya sedikit curiga itu adegan dari satu yang ke yang lain itu seingat saya adegan yang berjalan seperti ini tapi gelasnya pindah itu saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Oh begitu ya. Sementara dari Kak saya cukup mungkin silakan. Terima kasih. Jessica ataupun terdakwa ya. Iya Ibu. Saya mau coba kembali kepada pertemuan saudara dengan Mirna pada tahun 2014 Iya. Oktober ya. Iya. Ini penting karena dakwaan saudara adalah berhubungan dengan peristiwa tersebut. Tadi saudara sudah mengatakan pada pertemuan tersebut Mirna lah yang banyak curhat. Iya. Ya. Terus saudara masih ingat sampai jam berapa pertemuan saudara pada saat itu? Itu yang dari Stratfield itu belum, itu nggak seberapa malam. Menurut saya sekitar ya jam 10-an lah.
Jam 10-an ya. Pertemuannya itu awalnya jam 5 pulang kerja. Sekitar jam 5, setengah 6 mungkin saya jemput dia. Iya. Sebagaimana keterangan Arif bahwa saudara itu ribut di sana sehingga saudara meninggalkan Mirna. Saya mau tanya, sewaktu pulang dari pertemuan tersebut, saudara pulang dengan siapa? Saya? Iya. Saya pulang sendiri. Mirna pulang dengan siapa? Mirna saya antarkan. Jadi saudara mengantarkan Mirna pada malam itu? Sebentar Bu, sepertinya ini ada salah paham. Yang dimaksud Arif mungkin yang dituduhkan ke saya itu bukan yang waktu saya ketemu sama dia di hari itu, tapi beberapa hari sesudahnya kita ketemuan lagi 2 kali. Jadi waktu Oktober itu saya ketemu sama Mirna 2 kali. Pertemuan yang sampai jam 10 itu itu pertemuan keberapa? Itu yang pertama. Yang pertama. Itu yang dia curhat besar-besaran di situ. Pertemuan kedua? Pertemuan kedua dia minta ketemuan lagi. Ya udah saya bilang oh ya udah pulang kerja ya seperti biasa gitu. Tapi dia bilang makan di restoran ini aja. Restoran itu kebetulan cuman di seberang apartemennya dia, nggak jauh lah, cuman jalan mungkin 10-15 menit. Jadi saya bilang oh ya udah, lagi itu kan juga deket dari kantor saya, jadi saya juga lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi saya jalan ke sana, terus saya ingat ada percakapan, oh apartemen lu ada tempat parkir gak yang gue bisa parkirin? Dia bilang oh nggak bisa, itu soalnya tempat parkirnya diparkirin sama mobil pacar adiknya gitu. Oh ya udah kalau gitu gue cari parkir tempat lain gitu kan. Terus abis itu saya ketemu dia di bawah apartemennya, lalu kita jalan ke satu restoran Malaysia di seberang apartemennya. Nah di hari itu, dia itu yang kasih kado ke saya, soalnya kan itu deket sama ulang tahun saya, dia kasih saya kado daster itu. Baik, saya coba teruskan. Waktu pertemuan pertama itu ada keributan? Tidak. Tidak. Saudara mengantar Mirna pulang? Saya mengantar Mirna pulang. Kemana saudara antar? Ke apartemennya dia. Ke apartemen. Waktu diantar ke apartemen, ada ketemu dengan keluarganya atau siapa? Yang hari itu tidak, tapi beberapa hari kemudian iya. Oke, itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, ada keributan antara saudara dengan Mirna? Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada juga keributan? Tidak ada. Terus kemudian pulangnya bagaimana? Jadi sesudah makan, Mirna bilang, ya udah saya bilang kan saya anterin pulang, soalnya kan saya parkirnya di apartemen dia deket situ. Pas gitu dia bilang waktu kita makan malam itu kita ngobrolin soal kecantikan. Jadi ngomongin make up, ngomongin perawatan wajah gitu. Saya bilang saya nggak terlalu pakai banyak produk, tapi dia bilang oh dia pakai ini itu. Saya bilang oh ya udah kalau gitu gue nggak tahu beli di mana Mir kayak gituan gitu kan. Soalnya dia pakainya nggak tahu lah yang aneh-aneh. Terus dia bilang oh itu di bawah rumah gue ada tuh jual. Nah jadi sesudah makan kita balik ke gedungnya dia dan di bawahnya itu mall. Jadi di atas apartemen di bawah mall. Lalu kita belanja di situ. Si Mirna bilang, Jess nih lu pakai ini. Saya beli semua yang dia suruh saya beli. Sesudah itu dia bilang, Jess naik yuk, gitu ketemu nyokap gue di atas gitu. Lu nggak pernah kan ke apartemen gue, ini kan itu apartemen baru ceritanya. Terus udah gitu ya udah saya diajak naik ke atas. Nah di atas saya ketemu ibunya, ketemu adiknya, Ebi. Setelah itu ya saya ngobrol-ngobrol sama ibunya sebentar. Lalu ibunya bilang, oh baru makan minyak-minyak ya udah ya tante bikinin teh. Jadi kita minum teh sama-sama, saya ingat adiknya ada di kamar tidur lagi main handphone, saya ingat tantenya di luar nemanin saya ingat si Mirna itu punya sofa bed gitu yang beli di IKEA bisa ditarik, jadi kita duduk di bawah, terus kita nonton YouTube video-video yang orang-orang yang Mirna suka, sambil minum teh bikinan ibunya Mirna, lalu kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Abis itu kan di luar hujan, saya tidak bawa payung, jadi Mirna bilang udah lah gue anterin ke mobil gitu, ya udah, jadi kita turun berdua, anterin saya ke mobil pakai payungnya dia, saya masuk ya udah saya pulang ke rumah. Berarti pada malam itu pertemuan saudara dilanjutkan lagi dengan pertemuan keluarganya. Iya. Setelah itu kan 2 kali pertemuan. Setelah itu ada lagi pertemuan. Tidak sampai yang di restoran Sunda yang tahun lalu. Berarti ini kan dakwaan kepada saudara bahwa Mirna itu waktu pertemuan di Sydney, Mirna itu ada menasehati saudara sehingga saudara harus putus dengan pacar dan sakit hati. Iya. Ada pertengkaran karena ada menasehati mengenai pacar saudara. Tapi baik tadi dari pertanyaan
jaksa, saudara sudah menjawab bahwa tidak pernah cerita mengenai pacar saudara. Iya, Jadi tidak ada pernah pertengkaran ya? tidak pernah ada. Oke. Kemudian setelah itu 2014 Oktober baru kemudian ketemu tanggal 8 Desember. Dan tanggal 5 Desember saudara berangkat dari Australia. Iya, Di antara tanggal-tanggal tersebut atau bulan-bulan tersebut sejak Oktober 2014 sampai dengan Desember 2015, apakah ada komunikasi atau pertengkaran atau komunikasi apalah pada tenggang waktu tersebut? tidak ada. Saya seingat saya tidak ada. Tidak ada. Adanya waktu saudara mau kembali ke Indonesia. Iya, Baik. Kemudian pada tanggal 8 Desember, tadi saudara sudah jelaskan bahwa ada pertemuan di mana baik Mirna dengan suaminya menjemput saudara ke rumah dan makan malam bersama. iya, Ya. betul. Kemudian setelah makan malam bersama, apakah benar dilanjutkan lagi minum kopi bersama? Iya, betul. Pada saat itu tadi saudara sudah menjawab bahwa Arif tidak pernah meninggalkan pertemuan saudara itu. Iya, betul. Ada enggak perbincangan di situ mengatakan bahwa dulu kalian pernah bertengkar sehingga itu ada saling maaf, pertemuan itu minta maaf atau mengatakan sesuatu apalah yang berhubungan untuk pembinaan hubungan yang lebih baik? Tidak ada, tidak pernah bertengkar, Bu. Saya tidak pernah bertengkar sama Mirna, jadi percakapan seperti itu tidak akan ada. Apa aja yang diperbincangkan karena itu kan makan malam, baru kemudian ngopi, itu kan cukup panjang pertemuan itu. Kalau waktu makan, saya banyak dengerin dia cerita soal pernikahannya. Yang bikin dressnya itu siapa, fotografernya siapa, terus dia tunjukin foto-fotonya ke saya. Lebih banyak ke arah itu. Terus cerita-cerita sama teman-temannya yang saya nggak pernah kenal, tapi dia tetap ceritakan. Terus ya sebatas itu aja. Tapi yang waktu abis itu inisiatif mereka untuk mengajak saya ngafe, katanya itu kafe punya temennya, yuk gue ajakin lu ke situ. Jadi ya udah saya ikut aja kan. Nah terus sampai ke kafe di Kelapa Gading juga. Sesudah itu saya ingat saya masuk ke kafe itu, tempatnya lumayan cozy, lumayan enak gitu, nyaman. Terus saya ditanya saya mau pesan apa, terus saya lihat menu gitu kan. Terus saya ingat saya pesan es soda buah atau apa kayak gitulah. Lalu di situ Arif bayarin saya lagi sekali lagi, walaupun di restoran juga udah kan, di sini lagi. Lalu pas di restoran itu karena yang punya restoran itu teman mereka, jadi temannya mereka yang punya restoran itu nimbrung terus di meja kita. Jadi suka ada 4 orang, kadang-kadang staff yang lain juga ikut ngobrol, kadang-kadang berlima, kadang-kadang berempat, kadang-kadang bertiga gitu. Jadi obrolannya tuh yang umum-umum aja, ceritain rumahnya yang baru rumah baru mereka yang direnovasi, mereka baru beli furniture, begitu-begitu. Baik, berarti pada saat itu juga komunikasi ataupun pertemuan itu adalah satu pertemuan yang rileks, yang santai, dan tidak ada pembicaraan khusus. Kita banyak ketawa-ketawa aja malam itu. Baik, saya kembali coba ke yang lain. Waktu pertemuan di Oliver tanggal 6, saudara kan yang menjawab bahwa yang mau datang itu kan jam 4 itu Mirna. Iya. Kan ternyata berdua. Iya. Apakah sebelumnya saudara sudah tahu kalau mereka mau datang berdua, Hani dan Mirna? Tidak tahu. Tidak, taunya pas pada waktu itu aja. Pas saya lihat mereka datang aja. Pas pada mereka datang ya, baik. Ada juga satu tadi yang kebenaran sudah ditanyakan oleh Pak Otto, tapi bagi saya satu yang cukup mengagetkan dan juga mengharukan ya, mengenai hipnoterapi. Iya. Hipnoterapi. Tadi kan itu ada di satu ruangan. Iya. Satu ruangan di mana awalnya memang saudara tidak tahu itu bahwa itu tidak begitu gelap awalnya dan ada orang. Ada. Tapi tidak ada pengacara ya, nggak didampingin Tidak, ya, nggak didampingin. Baru saudara disuruh jawab
ya tidak hanya pakai kode ya? Iya, Kode apa tadi? ini begini. Oke. Terus kemudian tidak berapa lama saudara ingat, tidak berapa lama setelah itu saudara tidak sadarnya? Mungkin beberapa menit, tapi tidak lama sih. Tahu-tahu saya ya kayak gimana sih, kayak bobo gitu. Kayak tidur, maaf tidur. Iya. Waktu saudara tidur, apakah saudara ada mendengar atau apa? Tidak, saya tidak tahu itu. Tidak tahu? Tidak Tidak ingat. tahu. Jadi benar-benar saudara semua lupa, nggak tahu Pokoknya apa-apa. Saya tidur aja, tahu-tahu saya bangun, saya di sini ya masih. Terus saya ketiduran, saya mikirnya begitu, saya ketiduran nih gitu. Tapi saya nggak inget terakhir-terakhirnya itu ngomongin apa. Jadi kalau saudara pada waktu itu mungkin saudara dibuka baju pun nggak tahu? Enggak, Saudara dipeluk pun saudara nggak tahu? saya nggak tahu. Saya Nggak tahu juga? Saya nggak sadarkan diri. Bu. Tapi waktu saudara bangun, menurut saudara tadi, menurut saudara, saudara apa adanya? Iya ya, seperti yang saya pakai gitu aja. Tapi saudara ingat berapa lama saudara tidak sadar itu? Tidak. Seingat saya, pokoknya waktu saya keluar dan mau menuju pulang itu sekitar tengah malam. Waktu saudara sadar, ada siapa di ruangan itu? Ada Bapak Heri, Heri apa? Heri Heriawan, Polisi. polisi. Oke. Yang lainnya mukanya saya mungkin kalau didatangkan ke sini saya bisa ingat, tapi namanya saya tidak tahu. Iya, itu. Setelah itu baru saudara dipertemukan dengan Saya dibawa pengacara. ke ruangan yang lain, baru dipertemukan sama pengacara saya. Itu saudara sudah menjadi tersangka Belum. Oh belum. Berarti saudara pulang malam itu? Pulang. Pulang ya. Baik, kemudian tadi kan saudara mengatakan waktu di Oliver itu saudara ada main handphone, main cermin. Iya. Ini kan cermin hal yang baru ini. Karena tidak pernah terungkap di persidangan ini bahwa ada cermin. Apa cermin itu ada di dalam tas saudara? Ada di dalam tas kosmetik kecil saya. Disita nggak? Tidak. Yang disita apa aja waktu itu dalam tas itu? Tas itu aja yang diambil. Apa memang lagi sudah kosong isinya atau memang? Enggak, masih ada di situ. Cuma dia lihat gitu, di orang yang datang itu lihat terus dikeluarkan gitu. Ini apa? Tas kosmetik. Oh ya udah, terus taruh. Terus udah gitu tasnya aja yang dibawa. Oh jadi hanya tasnya yang dibawa ya? Tas Isinya yang tadi enggak? ada di Pak Jaksa. Iya. Kenapa? Tas yang tadi ada di Pak Jaksa yang coklat itu. Oh, jadi isinya dikeluarkan. Iya. Itu makanya nggak ada cermin di sini ya? Cerminnya seharusnya sih ada di rumah saya sekarang. Ya, Iya. dia ada posisi di dalam tas kosmetiknya. Terus tadi mengenai rekonstruksi tadi. Iya. Tadi waktu di depan majelis hakim, waktu dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum mengenai gelas, saudara kan tadi bingung. Padahal itu kan foto saudara. Iya. Apakah ada hubungannya itu? Itu kan tadi waktu dipertanyakan juga, saudara kan tidak ada paraf Iya. di foto-foto itu. Iya. Kecuali di kata-kata, itu tadi saya melihat ada paraf-paraf saudara. Tapi di foto kan tidak ada. Iya. Apakah itu salah satu akhirnya saudara mengatakan tadi tidak mengakui keberadaan foto-foto rekonstruksi itu? Iya. Karena tadi bagi kami juga, karena itu adalah foto saudara, tapi kenapa tidak tahu mengenai gelas-gelas tadi yang diletakkan itu? Iya. Saya tidak bisa bilang apakah itu yang sebenar-benarnya terjadi pada saat itu. Tadi bolik satu aja itunya sudah berpindah gelasnya. Iya. Oh, oke. Ya, akan dilanjutkan oleh Pak Iya. Oto. Dalam sedikit Pak Mulia. Saya mau tanya dulu ya soal Kristi ya. Iya. Kemarin kan Kristi dibacakan di sini. Walaupun sebenarnya masih menjadi nanti majelis yang menentukan apakah diterima atau tidak. Karena memang berita acara sumpah tidak ada. Tapi karena sudah dibacakan terpaksa saya harus tanya. Iya.
Bagi kami sih sebenarnya itu tidak kami terima, tapi harus tanya. Iya. Berita acara sumpah penterjemahnya yang tidak ada, ya. Iya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah keterangan daripada Kristi itu benar atau tidak itu? Tidak benar, Pak. Yang benar itu cuman yang saya bisa ingat yang benar itu karena hanya sangat sedikit. Yang ya saya mulai kerja tahun segini, saya ada 4 calon yang lain tapi saya yang dapat kerjaannya. Terus yang mengenai deskripsi pekerjaan saya ya itu benar. Tapi yang lain-lainnya itu bukan benar, tidak benar. Kristi itu perempuan ya? Perempuan. Perempuan ya. Saudara punya masalah dengan dia? Kemarin di berita akan itu ada masalah dengan saudara. Jadi sebenarnya hubungan kita di kantor itu baik. Karena kita itu sebagai teman juga iya, tapi saya juga hormati saya sebagai bos. Jadi saya tahu batasan lah ya, intinya begitu. Tapi lama-lama dia itu, saya tidak mau mengatakan hal yang buruk, tapi dia itu sedikit spesial lah. Dia kalau tidak suka orang dia langsung pecat. Tidak suka karena semua orang di sana kontraktor. Jadi sangat mudah untuk memecat kontraktor itu mudah sekali. Terus jadi saya waktu dibacakan seperti itu saya sebenarnya sedih, saya nangis berhari-hari waktu saya baca BAP dia waktu saya masih di Polda. Masalah saya di Pondok Bambu. Saya sedih sekali. Saya pikir-pikir, ini orang kok bisa ngomong kayak begitu? Dan dasarnya apa gitu? Saya berbuat salah apa sama dia sampai kayak gitu kan? Tapi ya udahlah, saya terima aja. Makanya itu salah satu tujuan saya kemarin saya minta Pak Otto untuk supaya tidak dibacakan karena saya takut itu orang bisa berpikir kalau hal itu adalah benar. Lalu untungnya ada Bapak John Torres kemarin datang yang untuk mengkonfirmasikan kalau iya, Kristi ada melaporkan satu saya karena saya tidak masuk kerja, dia cemas. Itu, nah itu juga di sana juga bisa begitu lapor ke polisi. Lalu padahal di BAP dia mengatakan dia 2 kali lapor ke polisi tanggal segini dan tanggal segini karena takut sama saya. Itu kan hal yang sangat besar, saya kecolongan dompet aja ada di situ, apalagi hal sebesar ini. Kenapa itu tidak ada? Nah itu juga udah jadi bukti kalau omongan dia itu tidak bisa dipercaya. Pak. Jadi kelar dulu ya. Jadi dalam berita acaranya kemarin dibacakan, dia mengatakan 2 kali melaporkan kamu kan? Padahal Torres kemarin mengatakan yang saksi dari Australia hanya sekali. Dan bukan karena dia takutkan sama saya, karena saya cemas. Dia cemas saya tidak masuk kerja. Dia sebenarnya care sama saya, hubungan kita baik. Tapi dia laporkan ke polisi iya. Karena kamu gak masuk kerja, dia cemas, jadi lapor polisi. Iya. Oh di sana cemas aja lapor polisi ya gitu ya? Iya. Tapi saya lagi nggak di rumah. Lalu akhir-akhirnya ya ada kita terjadi perbedaan pendapat. Lalu saya juga udah enek gitu kan. Jadi ya udah, jadi secara begini face to face saya bilang aja ya udah saya mau quit gitu. Saya mau keluar. Saya mau liburan dulu, mau keluar dari sini. Jadi bisa apa dia sakit hati sama kamu? Karena saya meninggalkan pekerjaan saya, mungkin itu bikin dia repot. Karena pekerjaan saya tuh kalau saya ceritakan tuh banyak sekali di perusahaan tersebut. Apa karena itu mungkin mungkin bahwa gara-gara itu dia sakit hati lantas dia ngomong begitu di berita acaranya? Saya bisa bilang begitu alasannya. Ya. Tapi di berita acara saudara bilang di sini saudara nggak ada masalah dengan dia sebenarnya. Saya sebenarnya tidak suka membeber-beberkan masalah pribadi saya, apalagi sama polisi yang sedang menuduh saya membunuh orang, Pak. Itu aja. Oh, jadi saudara bilang sini nggak ada masalah dengan bos karena saudara menjaga nama baik dia gitu. Jadi nggak mau ngomong begitu ya. Iya. Nah termasuk juga tadi kan saudara ada penuntut umum, saya tidak mau sebutkan nama teman saya di Australia. Itu sebenarnya kenapa sih? Saya tidak mau mengkaitkan mereka dengan kasus di sini karena mereka sekarang ini tahu ini apa yang sekarang terjadi. Dan saya juga nggak mau aja cuman nyinggung nama mereka di sini lalu mereka jadi gitu. Jadi nggak mau melibatkan lah. Iya. Nggak mau terbawa-bawa mereka tidak ya. mau terbawa-bawa. Apalagi belum minta izin mereka ya. Iya. Dan lagi pula nggak ada hubungan juga teman-teman itu dengan perkara ini. Iya, menurut saya tidak. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya hubungannya. Mereka juga nggak tahu soal Mirna. Nggak tahu juga. Kenal juga dengan Mirna nggak tahu. Tidak. Jadi nggak ada hubungan sama sekali ya. Sama sekali tidak ada. Baik, pertanyaan terakhir saya. Ya. Saudara tadi sampai menangis. Saya juga kaget nih. Kalau sampai 4 bulan saudara di sel gitu ya.
nggak ada ventilasi sampai saudara sakit, baru dikasih exhaust 4 bulan. Saudara bilang tadi ada kecoa, ada tikus, apalagi yang ada. Kalajengking, cecak, segala Kalajengking. serangga yang saya tidak tahu namanya. Mandi gimana? Ada Mandi saya bisa keluar, saya mandi di WC polisi, kamar mandi polisi. oh gitu. Karena itu kondisinya sangat mengenaskan itu kamar mandi. Kenapa? Ya itu penuh dengan lumut kamar mandinya. Tapi bisa tertutup gitu ya, aman. Nggak ada pintunya sih, jadi ya saya tidur di situ ya WC-nya ya di sana. Oh, Kayak dari kamar mandi sini ke meja nggak ada pintu, jadi orang bisa lihat kamu mandi dong? Ya kalau saya mandi di sana bisa ya. Bisa lihat. Wah. Jadi Pernah begini ada ya. satu masalah polisi memfoto saya dari lubang itu waktu saya lagi tidur kayaknya saya nggak sadar. Oh gitu. Ya. Dan saya diberitahu orang lain beberapa hari sesudahnya. Baik. Pertanyaan saya terakhir gini. Anda kan sudah merasakan kepedihan di rumah sakit, di penjara. 4 bulan saudara di penjara di situ di sel sampai sakit. Sampai saudara nangis tadi saya lihat, saya jarang melihat saudara nangis. Saya melihat kamu nangis adalah 3 kali, ini yang ketiga kali. Saudara benci nggak sama orang-orang itu? Tidak. Tidak. Saya mendoakan mereka. Mendoakan mereka malah. Nggak dendam sama polisi-polisi itu? Enggak dendam Pak. Enggak. Terserah mereka mau ngapain, itu kan urusan mereka dengan yang di atas. Nggak dendam, nggak marah. Saya waktu itu terjadi ya saya sedih. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya salah apa? Itu aja. Tapi setelah itu saya udah terima, saya kuat lagi, positif lagi. Ya udah saya doain mereka. Jadi nggak ada dendam buat mereka ya? Enggak. Baik, cukup yang mulia. Skors dulu ya, kamar kecil. Siapa yang mau kamar kecil?